Sobat Millennial and Gen Z, jumpa lagi bersama kami dalam program POV Times by IDN Times. Saya Amir Faisal, jurnalis IDN Times. Dalam program kali ini kita akan membahas beberapa isu penting yang akan disorot oleh IDN Times bagi redaksi IDN Times, dan ini rasanya akan terus kita pantau perkembangannya. Dan saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Apa kabar, Mbak? Hai Amir. Hai. Udah lama kita nggak ngobrol Betul gini sekali. ya. How's life, Kamu Mbak? kemana aja? Life is okay. Oke. Liputan, Mbak. Di lapangan. Oke. Mbak Uni, so far so good? So far so good. IDN Times juga alhamdulillah so far so good. Ya. Oke, Mbak Uni, ada beberapa isu yang menjadi sorotan kita nih hari. Ada dua isu. Dan yang pertama, isu soal kecelakaan kemarin di Ciater Subang ya. Saya mengucapkan bela sungkawa kepada para keluarga yang ditinggalkan. Dan ini juga di sisi lain ini tentu menjadi atensi ya semestinya, dan menjadi evaluasi yang menyeluruh oleh pemerintah kita bagaimana itu tidak terulang lagi. Karena Mbak Uni, ini kalau misalnya bus membawa rombongan itu sering terjadi. Ya. Dan nggak ada evaluasi rasanya ya Mbak Uni, atau seperti apa ya? Jadi pertama, atas nama redaksi IDN Times kami mengucapkan turut berduka dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan tabah ya. Dan adik-adik ada 11 adik-adik yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, memang ini menyedihkan karena kecelakaan bis wisata ini bukan baru pertama kali terjadi ya. Makanya banyak sekali netizen juga ya, media juga meliput ini dengan luar biasa, termasuk IDN Times. Sedemikian sehingga sebetulnya agak melupakan sebuah tragedi yang lain di Sumatera Barat ya. Banjir yang menyebabkan sebetulnya jalan antara Padang dengan Bukit Tinggi putus, dan korban meninggal dunianya juga sudah 37 orang ya, 17 masih hilang. Jadi kami juga mengucapkan bela sungkawa kepada korban dari bencana banjir di Sumatera Barat. Semoga korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga korban diberikan kekuatan. Nah, sementara ini kan evaluasinya ya, ini adalah sebetulnya bencana banjir segala macam itu belakangan ini sudah dianggap sebagai man-made disaster ya. Jadi bukan natural disaster. Kenapa? Karena banjir itu kan aslinya dari penggundulan hutan ya. Jadi itu yang melakukan penggundulan hutan itu kan nggak ujuk-ujuk tapi manusia. Makanya bahkan sejak tahun 2000 awal itu Bank Dunia sudah membuat istilah man-made disaster. Nah, kembali ke soal kecelakaan, ini menyedihkan, dan tadi pagi saya telepon Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ya. Saya ingin tahu sebetulnya bagaimana pemerintah melihat ini, meskipun sudah ada statement-statement dari pejabat di bawahnya ya, kayak dari Humas Ditjen Perhubungan Darat yang mengatakan bahwa ini tidak punya izin, kirnya sudah kadaluarsa kalau saya tidak salah bulan Desember tahun 2023 ya. Kemudian ini sudah usia 18 tahun ya, tidak terdaftar dan kir mati sejak 6 Desember 2023. Ini kan bis Transputra Fajar AD 7524 OG ya. Berdasarkan data Blue, ini dari berita IDN Times, data Blue bus ini milik PT Jaya Guna HG. Diduga bus ini armada AKDP yang berdomisili di Banyuretno Wonogiri. Ini keterangan dari pengamat transportasi Joko Setiowarno yang diwawancara oleh IDN Times. Jadi yang menyedihkan ini satu ya, kebanyakan memang ini bis wisata ini ternyata dimiliki oleh personal. Jadi dia udah tua nih dari PO ya, kemudian dibeli dan dioperasikan oleh personal. Jadi nggak ada PT-nya, jadi personal aja. Kemudian ini yang sering disewa oleh untuk jadi bis wisata dari sekolah-sekolah yang tentu tidak pernah terfikir untuk mengecek apakah bisnya layak jalan atau tidak. Tidak pernah mengecek apakah
ada kirnya ya, segala macam. Paling yang dicek ya STNK pun nggak ngecek pasti. Kemudian bahwa ini punya pribadi atau masih atas nama perusahaan sebelumnya. Sehingga ketika saya tanya ke Pak Menteri Perhubungan, ya ini nggak bisa ke perusahaannya karena biasanya sudah menjadi milik pribadi. Nah makanya itu satu hal. Kedua, makanya selalu selama ini kalau ada kecelakaan itu kan yang jadi dimasuk penjara itu adalah supir. Ya. Selalu ujungnya supir ya. Jadi tidak pernah, bahkan ketika bis itu masih milik PT, PO, itu nggak pernah sampai ke PO-nya. Ya, dianggap itu adalah human error. Ya. Padahal yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bis itu layak, selalu layak, kirnya, jalan, izin, apa segala macam kan adalah perusahaan. Nah itu kalau perusahaan, itu pun masih banyak yang bermasalah. Apalagi ini yang dimiliki oleh pribadi, karena bisnya sudah dijual ke pribadi. Ya. Nah ini adalah hal-hal yang selalu berulang. Dan itu satu hal ya. Kemudian yang kedua juga kita juga sedih karena adik-adik ini kan sebetulnya mau senang-senang, wisata, ya, perpisahan. Ya. Lulus sekolah, ya, tapi kemudian ternyata harus mengalami tragedi yang seperti ini. Nah, dua hal ini yang kemudian saya baru terima juga, PJ Gubernur Jawa Barat Pak B. Mahmudin kemudian mengeluarkan edaran ya kepada seluruh dinas pendidikan, kepada sekolah di wilayah Jawa Barat. Satu, dia mengingatkan bahwa sekolah harus mengecek kelaikan dari bis, transportasi segala macam. Yang kedua, juga sebaiknya wisatanya di wilayah daerah sekitar saja ya. Bisa ke museum, bisa ke tempat-tempat wisata yang menunjukkan atau ke pusat riset yang menunjukkan kayak semacam inilah daerah pride ya. Kalau Jawa Barat tuh Jawa Barat Pride. Jadi anak-anak ini juga mendapatkan wawasan tambahan. Dan lagi-lagi semua rencana studi tour itu harus dilaporkan ke dinas pendidikan. Nah ya. Jadi ini baru satu provinsi ya. Yang memfollow up, tapi yang paling penting itu sebetulnya kan kebijakan di level pemerintah. Nah sore ini akan ada rapat, Pak Menhub mengatakan kepada saya, ini bocorannya, nah, selalu ada bocoran. Pak Menhub mengatakan bahwa akan ada rapat lintas departemen, lintas lembaga untuk memastikan bagaimana caranya supaya hal ini tidak terulang. Ya, soalnya kan gini misalnya. Saya misalnya tanya, bisa nggak kalau KIR itu, apakah bus itu dimiliki oleh PO atau perorangan, tapi kan KIR-nya jelas, ada. Misalnya dia KIR-nya habis tanggal 6 Desember 2023, tapi mesti ada sistem yang bisa monitor, dan ini posisi editorialnya IDN Times, mesti ada sistem yang bisa monitor kalau sesudah tanggal 6 Desember 2023, bis yang bersangkutan, tidak melakukan uji untuk mendapatkan KIR lagi, izin kelaikan lagi, ya mesti ada yang mendatangi, ya mesti ada tindak lanjut. Apakah tindak lanjutnya itu dari dinas perhubungan yang membawahi wilayah tersebut, lewat kecamatan, lewat desa, karena kan mungkin ini RT RW yang tahu, tapi harus ada sebuah sistem yang bisa memonitor, bis ini habisnya tanggal 6 Desember 2023, tapi udah seminggu dia nggak KIR. Nah ini harus, kalau tidak dipastikan bahwa ini tidak bisa beroperasi, kalau perlu disuratin kelurahannya, karena kan biasanya kalau perorangan tinggal daerah situ, ya tinggal di wilayah situ, bahwa ini bis tidak bisa dioperasikan, karena kan kalau misalnya kayak yang sudah dimiliki oleh perorangan itu dioperasikan, ya udah dari perorangan sama sekolah gitu kan, mungkin harganya juga mungkin lebih murah karena hanya dimiliki oleh satu orang, sementara kalau perusahaan pasti lebih mahal karena perusahaannya harus bayar gaji karyawan juga. Nah ini intinya harus ada tindakan-tindakan ya yang sangat doable yang bisa dilakukan, sistem yang bisa dimonitor, karena kan ada app Mitra Darat katanya. Jadi kita nih kalau naik bus
sebenarnya katanya kita bisa ngecek di apps Mitra Darat teman-teman, apakah bis yang akan kita naikin itu layak jalan. Tapi berapa banyak yang melakukan hal seperti itu? Saya aja baru tahu nih terus terang bahwa ada app namanya Mitra Darat, ya kan? Kalian juga baru tahu kan? Gara-gara ada kecelakaan ini, ya. Jadi ini kan juga nggak pernah disosialisasikan nih, bahwa oh kalian kalau misalnya mau naik bus, coba dicek di apps Mitra Darat apakah bisnya layak jalan atau tidak. Kan nggak pernah disosialisasikan. Saya baru tahu ada app itu gara-gara kecelakaan ini. Nah jadi kita harus belajar banyak dari kecelakaan ini, memastikan bahwa tidak terulang dengan hal-hal yang konkret yang bisa dilakukan. Antara lain tadi untuk mengecek, memastikan bahwa kalau dia tidak perpanjang izin kelaikan, mesti datengin. Iya. Gitu. Tapi kritikan saya khususnya ya Mbak Nia, tapi kayaknya memang pengaturan pengoperasional bus khususnya di Direktorat Jenderal Angkatan Darat ini kayaknya memang terlalu longgar ya. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Iya, kayaknya memang terlalu longgar menurut saya. Kalau misalnya udara, perkereta apian, mereka sistemnya udah terbangun secara. Tapi yang sulit, makanya yang sering kecelakaan kan, yang paling sulit itu memang darat sama laut. Ingat nggak kecelakaan besar, ingat nggak yang ferry ya, yang sampai ratusan, yang tenggelam. Kita juga pernah ngeliput yang di Sumatera Utara. Emang lebih lebih sulit dan membutuhkan. Gini, kalau di kereta tuh kan udah, apalagi kereta kita sekarang udah oke ya. Udah okay. Yang udah oke aja belum tentu bisa mencegah zero accident. Kan kereta juga masih ada accident ya. Kemarin terakhir di Jawa Barat itu. Penerbangan juga, tapi mereka lebih bisa dikelola. Tapi kalau yang laut sama darat ini nampaknya lebih sulit ya. Dan karena laut ini juga yang penyeberangan tempatnya sampai di pelosok-pelosok. Mungkin kontrol terhadap kelaikan dari kapal, terus kemudian nggak over jumlah penumpangnya, tidak terlalu banyak, lebih dari kapasitas ya. Itu kan soalnya itu adalah bisnis, ya kan? Misalnya kapasitasnya misalnya 500, tapi ditambahin jadi 50, tapi uangnya mungkin nggak masuk secara resmi di tiket ya. Ya, sangat bisa ya. Jadi itu problemnya memang. Terakhir mungkin masih soal ini ya Mbak Uni. Bisa nggak itu diatur agar kepemilikan bus ini dibawahi oleh perseroan aja, bukan perseorangan, sehingga nanti pengaturannya lebih tegas begitu. Saya rasa kalau untuk bisnis harusnya itu nggak dikelola sendiri, yang tidak ada PT, tidak bisa dimonitor pembayaran pajaknya, apa segala macam ya. Jadi ini juga bisa menjadi masukan kepada pemerintah bahwa pengelolaan dari operasional bus-bus transportasi seperti ini, yang biasanya bus wisata itu kan udah yang jadi hasil dari bus tua, dari bus angkutan antar provinsi, ya kan? Udah tua gitu, terus kemudian dibeli. Ini mestinya bisa dilakukan karena supaya ada tanggung jawab yang jelas lah. Betul. Itu mungkin catatan buat Pak Menhub ya Mbak Uni. Ya. Masukan buat rapat sore ini. Oke. Selain itu Mbak Uni, kita juga dibuat kaget khususnya di industri media ya, dengan adanya RUU penyiaran, khususnya di pasal 50B yang cukup kontroversial dan membungkam jurnalis investigasi. Ini gimana nih? Iya, saya kemarin nulis sebagai jurnalis senior. Saya juga nulis, dan saya kan kebetulan dulu ikut proses perumusan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 ya, karena saya masih kerja di TV dan waktu itu Ketua Harian Asosiasi TV Swasta Indonesia. Jadi proses dari perumusan sampai di DPR ikut ya. Jadi semangatnya waktu itu memang demokratisasi penyiaran. Nah, jadi lewat undang-undang ini. Nah, sebetulnya minggu yang lalu sudah Remo TV, teman-teman di Remo TV itu sudah membahas ini ya. Tapi mungkin saya sendiri karena udah lama nggak bekerja di televisi, saya nggak begitu mencermati mana yang betul-betul bermasalah ya. Tapi kemudian ketika saya cek, ternyata betul di draft per 27 Maret 2024 yang di versi Badan Legislasi DPR, itu pasal yang kamu sebut tadi itu diatur di
standar isi siaran yang dibuat oleh KPI itu melarang ini termasuk karya jurnalistik, karya eksklusif jurnalistik investigasi. Jadi pertama pakai kata eksklusif aja aneh, maksudnya apa gitu ya. Kedua, jurnalistik investigasi itu kenapa dilarang, itu juga aneh. Jadi ini legal drafternya, karena ini undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, ya. Revisi jadi ya masuknya. Dan ini inisiatif dari DPR. Tapi lagi. DPR tuh biasanya nggak mungkin ujuk-ujuk punya inisiatif sendiri. Selalu ada yang so-called provoking ya, mengusulkan, tapi kemudian minta. Nah, di undang-undang ini secara keseluruhan saya udah baca draft yang 27 Maret itu 85 halaman itu memang memberikan kewenangan lebih kepada KPI. Jadi pertanyaannya apakah sebetulnya idenya dari KPI gitu ya? Karena tidak cuma melarang karya jurnalistik investigatif yang menurut saya itu membungkam kemerdekaan pers, karena karya jurnalistik investigatif itu adalah standar dari jurnalisme yang berkualitas yang harusnya banyak ya terus-menerus diproduksi oleh semua media dan jurnalis, meskipun biasanya butuh biaya yang lebih besar, waktu yang lebih lama untuk membuat, tapi tetap harus dibuat. Yang kedua, ini juga kepentingan dan keselamatan publiknya tinggi, karena jurnalis investigatif itu biasanya membongkar informasi-informasi yang merugikan publik yang ditutup-tutupi, baik itu oleh kekuasaan, politik maupun bisnis, ya. Jadi misalnya reformasi 98 itu ujung dari rentetan jurnalisme investigatif yang membongkar korupsi ya, KKN, korupsi, kolusi, nepotismenya rezim Soeharto misalnya ya kan. Nah, contohnya yang terbaru juga banyak ya yang memang kepentingan publik tinggi. Jadi itu menurut saya sebuah kemunduran kalau misalnya itu diteruskan, tapi saya udah cek sama Ketua Komisi 1 Mutia Hafiz kemarin pagi, dia mengatakan ini bahkan belum masuk ke pembahasan di tingkat 1, baru dibalik. Dan Dewan Pers saya cek juga tidak pernah diajak bicara, tidak ada pernah diajak bicara untuk berkaitan dengan ini. Tidak hanya pasal itu sebetulnya Amir, jadi ada pasal juga yang juga berbahaya karena memberikan kewenangan kepada KPI untuk menangani sengketa jurnalistik. Padahal menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99, kewenangan untuk menangani sengketa jurnalistik termasuk penegakan kode etik atas karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers. Jadi ini tidak ada, kita memang dibikin Undang-Undang Pers itu sedemikian sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mengintervensi kemerdekaan pers. Ya, jadi cukup karena di Undang-Undang Pers itu di pasal 1 ya, apa yang dimaksud dengan pers, definisi itu termasuk di dalamnya saluran elektronik. Jadi elektronik kan media penyiaran. Jadi nggak perlu dibikin aturan baru lagi, termasuk di sini. Kemudian ada pasal juga yang agak berbahaya karena multitafsir, yang berita bohong, penyemaran nama baik, fitnah. Nanti dari perspektif siapa, ya kan? Karena ini pasal ini bisa digunakan oleh kekuasaan yang sedang berkuasa untuk menekan supaya ini dianggap fitnah, ya, dianggap bohong, dianggap pencemaran nama baik, ya apalagi dalam situasi politik. Wah itu bisa sangat dimanfaatkan. Jadi memang intinya adalah sebaiknya DPR itu mengundang pihak-pihak terkait, terutama Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers, kalangan civil society juga untuk membahas revisi ini dan memastikan bahwa minimal 3 hal yang tadi barusan saya sebutkan itu tidak ada dalam undang-undang nanti. Dan ini terakhir mungkin ini kecurigaan saya doang sih Mbak Uni. Ini agenda setting untuk pemerintahan yang akan datang karena citranya akan pemerintahan yang akan datang ini syarat akan kebebasan pers ini ya. Justru saya mau appeal nih kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan timnya yang menonton ini, karena Pak Prabowo kan juga menjanjikan akan memerintah secara demokratis. Justru Pak Prabowo kalau bisa lewat Gerindra, karena Pak Prabowo ketua umum Gerindra, Partai Gerindra dan semua koalisi yang bersama mendukung Pak Prabowo, ada Golkar, PAN dan semuanya yang ada di DPR, justru mendukung supaya pasal-pasal ini dicoret. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa pemerintahan
Presiden terpilih Prabowo Subianto itu adalah pemerintahan yang pro demokrasi. Oke, Mbak Uni. Jadi aku nggak mau main curiga-curiga ya. Kita lihat dari perspektif, kita dorong. Oke, kita dorong biar demokrasi kita terus berjalan dengan baik. Iya. Ya, itu tadi dua isu yang sangat menarik ya menurut saya. Yang akan terus ya. Ujungnya mention Pak Prabowo juga ya. Padahal kita nggak bahas politik. Oke. Dua isu yang menarik untuk terus kita pantau selama sepekan ke depan. Teman-teman terus nantikan isu-isu menarik lainnya di IDN Times. Mbak Uni, terima kasih. Sama-sama. POV Times kali ini. Oke. Sampai jumpa Sampai ketemu. Salam minggu sehat depan. ya. Salam sehat.